Halo semua, kembali lagi di channel Remaja Disorientasi. Kali ini aku mau review laporan keuangan saham middle cap di kuartal 2. Sebagai awalan, saham yang masuk syaratnya harus punya market cap di atas 1 triliun sampai 10 triliun. Wajib sudah menghasilkan laba dan untuk PBV tidak boleh lebih dari 2,1 kali. Kemudian, maksimal PER tidak lebih dari 16 kali dan debt equity ratio tidak boleh lebih dari 100%, dan untuk cash flow-nya tidak boleh negatif. Sebelumnya, aku ingatkan kembali, video ini bukan mengajak atau merekomendasikan saham. Video ini berisi informasi saham agar memudahkan kamu dalam menganalisa saham. Segala bentuk kerugian atau keuntungan dari memilih saham yang ada di dalam video ini ditanggung pribadi masing-masing. Oke, langsung saja ke yang pertama. Laporan keuangan yang pertama datang dari saham IBCM yang sudah terbit tanggal 7 Agustus 2023. IBCM atau PT Jasa Armada Indonesia adalah anak usaha dari PT Pelindo Jasa Maritim dan masuk subholding PT Pelabuhan Indonesia. Kegiatan usaha perusahaan meliputi layanan pemandu dan penundaan kapal. Saham yang sudah IPO tahun 2017 ini sekarang punya market cap 1,5 triliun. Saat ini, IBCM punya PBV yang normal 1,2 kali, tapi punya PER yang lumayan murah di 9 kali, dan dividen yield-nya juga lumayan tinggi 7,5%. Untuk aset perusahaan, pada kuartal ini naik 10% dibandingkan tahun lalu, sekarang menjadi 1,6 triliun. Hal ini disebabkan naiknya jumlah pajak dibayar di muka dan pendapatan berelasi. Dengan begitu, expected return of asset yang sudah disetahunkan naik 10%, diikuti utang yang bertambah 5% menjadi 461 miliar dengan debt equity ratio 38% yang sudah disetahunkan. Kenaikan yang disebabkan oleh utang dividen dan utang pajak. Sementara ekuitas yang dihasilkan saham IBCM di kuartal 2 tahun ini sama seperti tahun lalu yaitu 1,1 triliun. Kalau dilihat dari return of equity yang sudah disetahunkan, naik 14%. Kalau dilihat secara kuartalan, aset meningkat dan untuk utang dan ekuitas mengalami fluktuatif. Namun debt equity ratio meningkat. Untuk pendapatan sendiri, kuartal 2 tahun ini naik 32% menjadi 567 miliar. Diikuti beban usaha yang meningkat 38% dari tahun lalu dan menjadi 425 miliar. Akibatnya, laba bersih perusahaan dari tahun lalu 64 miliar, sekarang naik 83 miliar. Ini membuat net profit margin disetahunkan meningkat 14,7%. Kalau kita lihat secara kuartalan, laba bersih kuartal 2 tahun 2023 meningkat bila dibandingkan tahun lalu. Meski mengalami peningkatan, net profit margin masih stabil. Meskipun masih middle cap, perusahaan termasuk royal bagi dividen. Terlihat dari riwayat dalam setahun bisa membagikan 2 kali dividen. Dividen yang dibagikan mencapai Rp21 per lembar sahamnya. Dengan dividen payout ratio 67% dan dividen yield-nya yang lumayan besar 7%. Kesimpulannya, untuk harga saham tergolong normal dengan PBV 1,2 kali. Kesimpulannya, saham ini punya PBV dan PER yang normal, ditambah dividend yield yang lumayan, serta return of asset dan return of equity masih sangat baik. Namun debt equity ratio meningkat. Karena kenaikan utang dividen dan utang pajak. Sementara net profit margin masih stabil. Laporan keuangan kedua datang dari saham RDTX yang sudah rilis tanggal 7 Agustus kemarin. Kegiatan usaha emiten RDTX ini adalah manufaktur tekstil yang memproduksi kain polyester. Saat ini market cap RDTX di 3,3 triliun dengan PBV 1 kali dan PER agak sedikit mahal 11 kali. Namun saham ini mampu memberikan dividen yield 7,9% per tahun. Aset perusahaan dibandingkan tahun lalu naik 5% hingga 3,5 triliun rupiah. Kenaikan disebabkan oleh kas dan jumlah piutang lain-lain dari pihak ketiga. Ini membuat kenaikan return of asset yang sudah disetahunkan meningkat 8,3%.
Total utang perusahaan ikut naik 10% menjadi 457 miliar rupiah. Kenaikan utang didukung pendapatan diterima di muka. Akibatnya, debt equity ratio yang sudah disetahunkan naik tipis di level 14,6%. Ekuitas juga ikut naik sekitar 5% dibandingkan tahun lalu menjadi 3,5 triliun rupiah. Kenaikan disebabkan pos saldo laba yang tidak ditentukan penggunanya. Hasilnya, return of equity yang sudah disetahunkan naik 9,5%. Kalau kita lihat dari 4 kuartal sebelumnya, debt equity ratio menggambarkan kenaikan, tapi debt equity ratio saat ini masih rendah. Selanjutnya, pendapatan perusahaan dibandingkan tahun lalu naik 9% menjadi 270 miliar. Dan beban operasional dibandingkan tahun sebelumnya naik 17% menjadi 99 miliar. Laba bersih perusahaan juga ikutan naik 12% dibandingkan tahun lalu menjadi 148 miliar. Atau apabila disetahunkan, net profit margin meningkat cukup tinggi di 54%. Meski masuk saham middle cap, perusahaan rutin membagikan dividen. Tahun ini perusahaan sudah membagikan dividen Rp1.005 per lembar sahamnya, dengan payout ratio mencapai 90% dan dividen yield-nya 7%. Kesimpulannya, meskipun peer perusahaan agak mahal, tapi valuasi saham masih normal. Ditambah dividen yield yang dibagikan lumayan menarik. Dari sisi aset dan ekuitas, hutang semuanya bertumbuh. Meskipun begitu, debt equity makin meninggi, tapi debt equity ratio masih tergolong aman. Untuk laba bersih perusahaan masih tetap tinggi dan berhasil mempertahankannya. Emiten ini juga termasuk royal dalam pembagian dividen. Laporan keuangan saham nomor 3 ada DSNG yang sudah terbit tanggal 8 Agustus kemarin. Saham yang punya dua lini usaha ini sebagai penghasil kelapa sawit dan kayu kini punya kapitalisasi perusahaan mencapai 6 triliun. Valuasi emiten DSNG cukup menarik karena punya PBV 0,75 kali, kemudian PER yang sedikit murah di 8 kali, ditambah pembagian dividen yield yang lumayan di 5%. Beralih ke aset perusahaan, saat ini aset hampir sama seperti tahun lalu dengan kenaikan return of asset yang sudah disetahunkan mencapai 4,5%. Dari sisi hutang, dari tahun lalu kini naik 8% menjadi 7,7 triliun. Hasilnya, debt equity ratio meningkat mencapai 96% yang sudah disetahunkan. Untuk ekuitas hampir sama dengan tahun lalu di level 8,1 triliun. Jika dilihat dari 4 kuartal sebelumnya, penurunan debt equity ratio terjadi mulai kuartal 2 tahun lalu. Namun kuartal tahun ini meningkat. Untuk pendapatan naik 15% dari tahun lalu dan kini mencapai 4,5 triliun. Diikuti beban pokok penjualan yang ikut naik 26% menjadi 3,3 triliun. Kenaikan beban pokok membuat laba bersih juga ikut turun 22%. Sekarang di level 360 miliar rupiah. Kalau kita lihat secara 4 kuartal sebelumnya, net profit margin cenderung turun. Tahun ini emiten DSNG membagikan dividen Rp30 per lembar sahamnya dan dividen yield-nya sebesar 5%. Kesimpulannya, saham DSNG punya PER normal, namun PBV perusahaan tergolong rendah dan masih bisa membagikan dividen yang lumayan. Untuk kenaikan aset dan ekuitas sedikit kecil, ditambah utang yang meningkat membuat debt equity ratio naik. Hal ini bisa jadi perhatian bagi para investor yang hendak membelinya. Sementara kalau kita lihat, laba secara kuartalan menggambarkan tren penurunan. Meskipun begitu, 5 tahun ke belakang, saham DSNG belum pernah absen membagikan dividen. Laporan keuangan selanjutnya datang dari PPID yang terbit tanggal 8 Agustus 2023. Saham dengan kegiatan usaha produsen dan distributor produk plastik ini punya market cap 2,7 triliun. Saat ini valuasi perusahaan masih tergolong wajar dengan PBV 1 kali dan PER yang normal, ditambah lagi membagikan dividen 6% per tahun. Masuk ke aset yang mengalami penurunan hingga 6% menjadi 2,8 triliun rupiah. Penurunan disebabkan oleh turunnya kas dan persediaan.
Meskipun mengalami penurunan, return of asset yang sudah disetahunkan meningkat 11%. Kemudian utang perusahaan juga mengalami penurunan besar sampai 29% menjadi 416 miliar rupiah. Hal ini disebabkan penurunan utang bank jangka pendek. Hasilnya, debt equity ratio yang sudah disetahunkan turun sampai 17%. Beralih ke ekuitas perusahaan yang stabil di 2,4 triliun. Sedangkan return of equity yang sudah disetahunkan meningkat hingga 13%. Kalau kita lihat dari kuartal sebelumnya, aset perusahaan sedikit menurun, sementara ekuitas naik dan utang menggambarkan penurunan. Hasilnya debt equity ratio turun. Selanjutnya pendapatan perusahaan mengalami penurunan menjadi 2,3 triliun. Dan beban pokok juga mengalami penurunan 1,9 triliun. Hasilnya, laba bersih perusahaan turun 22% menjadi 168 miliar. Meski begitu, laba bersih yang disetahunkan masih tetap naik 7%. Kalau kita lihat dari kuartal sebelumnya, laba bersih masih fluktuatif. Saham PBID dalam 5 tahun belakangan rajin membagikan dividen. Dan tahun ini membagikan dividen 100 per lembar saham. Untuk payout ratio-nya mencapai 56% dan dividen yield-nya mencapai 6%. Kesimpulannya, emiten PBID punya PBV dan PIR yang normal, sementara dividen yield yang dibagikan cukup menarik. Ditambah 5 tahun ke belakang belum pernah absen membagikan dividen. Untuk aset perusahaan turun tipis, dan kabar baiknya ekuitas meningkat, diikuti utang turun, membuat debt equity ratio juga ikutan turun. Dan kalau kita lihat secara tahunan, saat ini debt equity ratio yang paling rendah. Untuk laba bersih masih fluktuatif. Laporan keuangan yang terakhir datang dari saham TP yang merilis laporan keuangan mereka tanggal 4 September kemarin. Saham dengan bidang usaha infrastruktur, batubara, dan pelabuhan ini punya market cap 1,1 triliun. Saat ini saham dijual dengan harga normal dengan PBV 1 kali. Menariknya, PIR perusahaan termasuk yang rendah di 4 kali. Ditambah untuk ukuran perusahaan yang masih middle cap, punya dividend yield yang tinggi 13%. Langsung masuk ke aset perusahaan yang mengalami penurunan 5% dari tahun lalu, sekarang 1,2 triliun. Hal ini dipengaruhi jumlah kas yang turun meski mengalami penurunan, dan apabila disetahunkan return of asset naik 19%. Dari sisi hutang mengalami penurunan 29% dari tahun lalu, sekarang menjadi 174 miliar. Untuk debt equity ratio mengalami penurunan di 16%. Untuk ekuitas sendiri masih sama dari tahun lalu, 1 triliun rupiah. Kalau kita lihat secara kuartal, untuk aset dan ekuitas menggambarkan kenaikan, dan untuk debt equity ratio turun. Beralih ke pendapatan, dibandingkan tahun lalu kini menjadi 300 miliar. Hasilnya, laba bersih perusahaan naik 13% menjadi 118 miliar dengan net profit margin yang sudah disetahunkan naik signifikan 37%. Kalau melihat 4 kuartal sebelumnya, net profit margin mengalami sedikit penurunan. Dari sisi pembagian dividen, termasuk gak pernah absen membagikan dividen. Tahun ini saja dividen yang dibagikan Rp116 per lembar saham dengan payout ratio 63% dan dividen yield-nya 13%. Kesimpulannya, saham ini tergolong normal dan bagus, sementara untuk PIR juga tergolong bagus. Apalagi dividen yield-nya termasuk tinggi di 13%. Dan selama 5 tahun belakang belum pernah absen membagikan dividen. Dari sisi aset dan ekuitas mengalami peningkatan yang hebat dan punya hutang yang menurun. Hasilnya debt equity ratio menurun, dan untuk laba bersih yang dihasilkan perusahaan masih tinggi, tapi bila dibandingkan dengan kuartal sebelumnya mengalami penurunan. Oke, itu dia review laporan keuangan dengan saham middle cap. Perlu diingat lagi, video ini tidak mengajak kalian untuk membeli saham tadi. Video ini hanya berisi informasi tentang saham agar memudahkan kamu dalam menganalisa saham. Segala kerugian atau keuntungan dari memilih saham yang ada di dalam video ini menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Sekian dari Remaja Disorientasi, sampai jumpa selanjutnya.